Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten beberapa waktu lalu. Waktu itu saya menghadirkan juga Ida Ayu Madeprabo, ya, seorang penyuluh agama Hindu Kota Denpasar. Saat itu kita membicarakan Banten Biokaon. Hari ini saya akan lanjutkan pembahasan dengan Banten Prayas Cita. Kedua bentuk Banten itu biasanya secara berurutan dilakukan. Tetapi dia dari segi warna yang digunakan, Biokaon menggunakan daun kelapa tua selepan. Sementara Prayas Cita menggunakan busung, ya. Lalu perangkat yang lain yang secara fisik bisa membedakan, pada Banten Biokaon menggunakan bungka kelapa hijau. Sementara pada Banten Prayas Cita menggunakan bungka kelapa gading. Nah, apa sebenarnya Banten Prayas Cita itu? Kapan kita menggunakannya? Om Swastiastu Dayu. Swastiastu Tuh Haji. Iya. Matur suksema sampun prosedur rauh untuk kesekian kalinya. Titiang matur suksema niki itu atas kesempatannya. Iya, sami-sami. Nah, Dayu bisa enggak jelaskan apa itu yang dimaksud Banten Prayas Cita? Titiang akan coba Tuh Haji menjelaskan tentang Banten Prayas Cita. Sama halnya dengan konten kita sebelumnya tentang Biokaon tadi. Prayas Cita juga upacara yang sering digunakan karena merupakan satu rangkaian. Prayas Cita dur mengale Biokaon isuh-isuh jadi satu paket. Satu paket. Ya. Prayas Cita dari segi suku kata terbagi menjadi dua Tuh Haji, yaitu Prayas dan Cita. Cita itu pikiran, Prayas bahagia. Banten ini diupayakan setelah dibersihkan dari buta kali dengan Biokaon, kemudian dilanjutkan dengan Prayas Cita ini. Prayas Cita ini akan dilanjutkan membawa energi-energi kita untuk semakin positif sehingga pikiran kita menjadi bahagia. Bahagia, Sundara. Kurang lebih seperti ini ke pengertian dari Prayas Cita. Tapi pada konsep dasarnya Prayas Cita ini adalah salah satu jenis upakara yang terkait yang berfungsi untuk membersihkan tadi. Pembersihan segala kekotoran, segala kekurangan dibersihkan oleh Banten-Banten ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu Biokaon juga pembersihan. Prayas Cita juga pembersihan. Cuman tahapannya dari bawah Biokaon, kemudian dur mengale, nanti akan kita bahas pada konten berikutnya, itu di bagian perut, di pusar, kemudian niki dari dada ke atas. Pererai. Wah, ini bagian atas ini, bagian ulu. Nanti setelah Prayas Cita dilanjutkan dengan pengulapan ke ubun-ubun. Diayamnya ke ubun-ubun, memanggil yang mantuk meyang atau apa untuk kembali kepada kita karena stananya sudah bersih. Kurang lebih seperti itu. Jadi Prayas Cita adalah konsep pembersihan dalam Hindu, ya. Konsep pembersihan. Yang sudah dibalut dengan aspek sundaram, keindahan. Betul. Jadi saranyanya dibuat menjadi indah, ya. Ininya dibuat menjadi indah. Jadi konsep kesucian yang dibalut dengan keindahan. Betul, Tuh Haji. Para pemirsa yang budiman, kita ingin tahu apa saja unsur-unsur Prayas Cita. Ya, Dayu. Dulu sang. Napi niki yang utama.
Pemirsa Yuda Triguna Channel, kita akan mencoba membuat Banten Prayasita. Kita disclaimer dulu tuh Haji. Agar tidak menimbulkan banyak perdebatan nanti di kolom komentar tuh Haji. Ya. Biasanya kan seperti ini akan muncul banyak perdebatan di kolom komentar. Perlu kita ketahui bahwa prasista itu ada banyak. Wenten prasista sakti, wenten prayasita bumi, wenten prayasita luweh, wenten prayasita sari, dan masih banyak lagi di berbagai sumber. Di Lontar Rariangon wenten 2 prayasita, ada prayasita dan prayasita. Nah, entah apa maksud tulisan di dalam lontar itu. Kita mencoba mengambil satu jenis prayasita. Prayasita, nentan medaging sari, nentan medaging ini. Ini yang paling kita sering gunakan. Kemudian kita coba buat tuh Haji. Niki nentan harus alasnya seperti niki ya, tempeh titiang menggunakan saya menggunakan tempeh ini agar nyeled ketika di bawah. Niki tataannya. Yang paling utama adalah sayutnya niki. Iseran niki. Tidak mesrembeng juga tidak apa-apa. Kulit sayut mantan bisa. Kulit sayut saja bisa. Ini agar aman ketika dibawa keliling niki aman. Komponen metanding sama seperti biasa, pisang, buah, dan napi wastane sanganan. Nah, sama, konsepnya sama. Kemudian niki yang digunakan di prayasita ini adalah tulung. Tulung niki biasanya di beberapa daerah disebut tulung sangkur. Tulung yang tidak ada apa-apanya. Tulung pun ada banyak tuh Haji. Dalam prayasita luweh menggunakan tulung urip. Dalam prayasita yang lainnya menggunakan tulung sapi. Jadi jenis tulung pun banyak. Jadi jangan digunakan ini sebagai bahan perdebatan, ya, karena menggunakan Desa Kalopatra juga berguna. Niki isinya nasi menggunakan 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Niki 5, tulung niki. Kemudian menggunakan tipat. Niki tipat kukur gelate. Niki menggunakan tipat. Kenapa nih Kang? Ada yang menggunakan juga tipat sari itu Haji. Di prayasita sari. Ada yang menggunakan tipat prayasita. Kalau di Kelungkung bahasanya, kalau di sini namanya tipat pandawa. Nah, niki kita mengambil tipat kukur gelate. Nah, niki ditaruh 5 di sela-sela kenten niki. Napi wastane tulung tadi. Niki menggunakan 5, kemudian lalu menggunakan tumpeng yang merupakan simbol gunung. Di sini ditaruh di sela-sela nike 5 juga. Niki di sela-sela niki 5. Yening ring sastra kocap medaging kuangen, mesendeh ring tumpeng. Nah, kalau dibeginikan kan jatuh dagingin siwer gede. Siwer ini untuk kelongkong untuk pemegang nih. Nah, disinilah muncul nilai etikanya, estetikanya di sini muncul agar tidak jatuh. Kita pegang tuh Haji. Niki kuangen lelimo mesendeh ring tumpeng. Kan bahasanya tuh Haji. Niki ditaruh di sini. Niki kuangennya 5. Dan di jenis prayasita lain mungkin akan menggunakan 11 tuh Haji. Di jenis prayasita lain. Itu berkaitan dengan mungkin tingkatan, tingkatan niste, madya dan utama. Niki kuangennya 5. Kuangen. Niki malesiki. Kemudian niki tapi wastane niki kacang koma kojong rangkadan riki megena. Baru ini tidak boleh lupa. Niki adalah bantal tapi tebu seperti biasa. Sampiannya adalah sampian Nagasari. Riki megena sampian Nagasari, kemudian medaging penyeneng. Penyeneng, komponen penyeneng pemirsa sudah paham, ada beras, ada alat-alat pembersihan lainnya, benang di sini ditaruh.
Kemudian baru meletakkan pesucian. Komponen pesucian tepung tawar, sisig ambo, asam-asam, minyak wangi dan lain sebagainya. Ini pinde kaca, meke. Sane niki pinde napi wastane suah petat. Nah, niki suah petat. Riki megenah, wau bungkak nyo gading. Riki genahang. Kemudian toye tirte. Nah, niki padma niki megenah ring nyo gading. Anggen nyiratang nyo gading mali jebos. Nah, niki kuncinya adalah lis prayasita. Lis prayasita sani yang digunakan di prayasita ini hanya menggunakan 3 senjata. Yaitu gada, niki padma, yang di atas adalah cakra. Unsur trimurti yang di sini. Nah. Kalau saya orang awam tentang bebantenan, saya pikir ini sama. tidak sama. Itu ternyata gada, ya, padma, cakra, Brahma, Siwa, ya, Wisnu. Ya. Kalau di list yang tingkatan lebih tinggi lagi menggunakan 5 ditambah bajra putih dan naga pasah di kuning di bawah. Kalau di list yang tinggi lagi menggunakan 9. Seluruh senjata digunakan dan niki digunakan untuk memercikkan tirta. Sekadipun niki prayasita sane kita sering gunakan di sehari-hari. Kenten tuh aja. Aduh, luar biasa. Ini sesuatu yang bisa diurai satu demi satu. Sesuatu yang dapat diberi penjelasan satu demi satu sepanjang kita ingin mengetahui. Sepanjang kita ingin mengenalkan lebih dalam apa sesungguhnya. Yang kelihatan rumit, yang kelihatan ruwet, ternyata punya makna yang luar biasa dalam. Para pemirsa yang budiman, kita telah dikenalkan dengan beberapa unsur-unsur penting dari prayas cita. Lalu sebagai orang awam, kita semua mungkin perlu tuntunan step by step, yang mana pertama harus dilakukan, yang mana terakhir. Ini penjelasannya Dayu. Jadi mulai menggunakan prayas cita mulai dari apa? Baik. Pemirsa Yuda Trigona Channel, niki ketika kita akan mengoperasionalkan Banten niki, kalau kita bahasanya bahasa milenialnya, tetap yang pertama kita ambil adalah pesucian niki. Pesucian niki tepung tawar kita percikan ke pelinggih bagian atas dari nika sampai ke rongnya. Kalau biokaon di bagian bawah. Ini niki sekarang di bagian atas. Semua dipercikan satu persatu, sisig ambo, minyak wangi, asam minyak asam niki dipercikan. Kemudian sampun niki memargi, wau ngemargi yang bungkak nyo gading, diambil bungkak nyo gadingnya dipercikan dengan padma niki. Padma niki adalah ke atas juga. Senjatanya Siwa, langsung dipercikan ke atas, baru dijalankan tirtenya menggunakan les niki. Nah, niki terkadang menjadi pertanyaan tuh Haji. Yang mana digunakan? Les seperti niki yang mana digunakan? Ini digunakan ke tirta apa ini digunakan ke ini? Ke bungka. Nah, niki digunakan ke bungka, niki digunakan ke tirta prayasita. Karena menurut mantra-mantranya ada penyucian memanggil dewa-dewa tadi melalui aksara-aksara sucinya digunakan untuk memercikkan tirta. Sebentar. Ya. Saya ingin tahu ini atau itu. Nah, ada yang begini, ada yang begini. Nah, niki sebenarnya begini tuh Haji. Ya. Di atas. Oke. Di atas ke atas ada yang jungklang-jungkling ki. Gitu kan? Wow, ngetisin pantatnya dulu baru ke sini. Niki ke atas cukup sini saja, sekali saja. Menggunakan ujung aja bagian atas. Menggunakan bagian atas niki, menggunakan kenten. Raris, ayab menggunakan lis niki. Diayab ke pelinggih. Nah, bagaimana ketika menggunakan prayasita ini ke manusia, ke buana alitnya sekarang?
Prosesinya hampir sama dengan biakaon, hanya saja niki digunakan di bagian atas. Niki tetap menggunakan tangan di tangan, kemudian dicuci setelah tangannya diusap niki, baru kemudian niki memargi dari dada ke atas, wajah. Dari dada ke atas, baru niki di dada dan ke kepala, baru ditatap prayasita. Kalau biakaon kita natapnya ke bawah, sekarang kita natapnya seperti ke dada. Nanti di konten-konten selanjutnya kita bahas mungkin pengulapan, natapnya di ubun-ubun seperti nika tuh Haji. Tunggu pengulapan. Ya. Akan dilanjutkan pada konten pengulapan. Iya, niki berlanjut tuh Haji. Ya. Kira-kira seperti nika kalau kita gunakan di Buana Agung dan Buana Alit. Tapi terkadang tuh Haji, kalau kita umpamanya upacara ngaben, dimersihin nganggen prayasita. Usan mersihin male bos, munggah tumpang salu, pakai lagi prayasita. Nah, itu pertanyaan yang itu banyak sekali yang senyum-senyum di depan kita itu tanya. Benar. Baru saja prayasita. Belum 10 menit prayasita. Apa enggak kalau saya orang rasional? Gitu. Iya, betul. Kenapa enggak sekali aja? Kenapa satu saja bikin prayasita daripada banyak-banyak menghabiskan uang? Nah, gimana itu? Nika pertanyaannya kadang-kadang memang munculnya seperti itu. Saya nggak di satu aja buat prayasita, nggak usah lagi banyak-banyak. Karena terkadang energi-energi negatif itu bisa datang kapan saja. Setiap saat. Setiap saat. Sama halnya ketika kita makan, ntar lapar lagi. Kenapa nggak sekali aja makan? Analoginya. Ya, dalam simbol-simbol seperti itu kan bisa kita analogikan seperti itu ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan kaum milenial biasanya tuh Haji. Gitu. Kalau sana lingsir-lingsir kan sampun memargi. Yang muda-muda akan sangat memunculkan pertanyaan seperti itu. Iya, karena memang anak-anak muda kita kan dilatih untuk berpikir logika, logik. Wajarlah pertanyaan seperti itu kadang-kadang muncul. Tetapi kita yang tahu ini, yang mempelajari harus lebih sabar untuk menjelaskan kepada mereka bahwa kenapa kita membiokala prasita dan prasita setiap saat, karena aura negatif juga datang setiap saat. Ya, semoga konten ini sekali lagi dapat memberikan penyadaran, pencerahan, dan pengetahuan yang semakin baik kepada kita. Rahayu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.